Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hijrah yang saya cintai karena Allah, apakah ada di antara jamaah yang tahun ini diberikan kesempatan badai tindak haji nggih? Wonten napa boten? Ada? Tapi ada ya? Baik. Maka saya sampaikan barakallahu fikum. Ya, siapapun yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya, baik untuk berhaji maupun untuk berumrah, maka siap-siaplah untuk menjadi tamu spesialnya Allah. Karena tidak semuanya Allah mengundang setiap hambanya untuk datang ke kota Mekah. Hanya undangan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagi ibu-ibu yang pengen diundang oleh Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Minta, ya Allah, jadikanlah hamba menjadi tamumu, baik untuk berhaji maupun untuk berumrah. Karena ibu-ibu, tidaklah seseorang berhaji karena mengharap ridha Allah, kecuali ia akan mendapatkan haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji perlu diperjuangkan, karena haji bisa menjadikan setiap hamba dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umrah perlu diperjuangkan, karena setiap orang yang datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Kita berdoa kepada Allah Zat yang Maha Kaya. Semoga ibu-ibu yang hadir di majlis taklim kali ini, semoga Allah berikan kesempatan untuk kembali mengunjungi Masjidil Haram, mengunjungi Masjid Nabawi, mengunjungi Masjidil Aqsa, di mana di sana banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin, Allahumma amin. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama. Judulnya pun apa, Bu? Ya, dilihat di player. Agar rizki barokah. Masya Allah, pintar-pintar semua ya, Masya Allah. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu rizki. Ya, kenapa kita perlu belajar apa itu rizki? Karena banyak di antara kita yang salah dalam mendefinisikan apa itu rezeki. Apa kalau orang Jawa bilang apa? Rizki atau rezeki? Hah? Rezeki, ya kan ya? Lebih panjang sedikit ya, rizki, rezeki. Dan ternyata kalimat rezeki itu diambil dari serapan kata rizki. Berarti Masya Allah ya, bahasa kita adalah bahasa yang terkadang menyerap dari kalimat atau kata asing. Kemarin ketika kami buka puasa bareng ya di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram tuh Bu Dia, Ibu, tahun ini menjadi tahun terpadat ya untuk jamaah umroh Ramadan dalam sejarah. Tahun terpadat, ya Allah merinding. Padatnya pol, Bu. Ya. Tahun kemarin tidak sepadat tahun sekarang, tapi tahun kemarin juga lebih padat daripada tahun sebelumnya. Saya berbincang dengan teman-teman dari negara lain, apa alasannya kenapa bisa padat pakai banget? Ternyata, Bu, di ujung barat sana hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Masya Allah, merinding, Bu. Jadi memang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menepati janjinya. Kata Rasulullah SAW, sebelum datang kiamat, Islam itu akan jaya satu kali lagi. Ya, Spanyol yang ibu-ibu tahu, hari ini bukan mayoritas Muslim, kelak akan Allah kembalikan untuk kaum muslimin. Dulu Spanyol itu adalah negara Muslim. Dulu Spanyol pernah menjadi negara besar kaum muslimin. Bahkan dulu non muslim itu menjadi minoritas di negara tersebut. Namun setelah berjalannya waktu, akhirnya kaum muslimin dikeluarkan dari negara tersebut dan jadilah Spanyol negara non muslim. Hari ini Allah kembalikan dengan caranya Allah. Jadi banyak sekali orang-orang yang di barat itu, di Eropa terutama, yang masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong bersama-sama. Dan ketika mereka tahu bahwa umrah Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun berbondong-bondong ingin umrah Ramadan. Ya, jadi saya menyemangati ibu-ibu nih. Yuk Bismillah, mulai sekarang semangat. Ya Allah, berdoa semoga setiap bulan Ramadan kami bisa diberikan kesempatan untuk umrah. Tenang Bu, di sana Allah jamin ibu tidak akan kelaparan. Ya, walaupun tidak ada pasar sore dadakan, Us. Ya, bisa nggak Us? Kita di sana hidup tanpa berbuka dengan gorengan, sakit. Ya, kan biasanya karena ada jamaah yang ketakutan nanti di sana makannya bagaimana, gitu ya. Masa tiap hari makan kurma katanya ya. Minum zam-zam aja itu sudah kenyang, masya Allah. Dan kemarin ada ketika kami berbuka puasa bersama jamaah lain ya dari negara-negara lain, itu ada orang-orang Turki itu pada bawa makanan Bu, bawa makanan. Jadi buka puasa bersama di atap Masjidil Haram ya. Terus kita orang Indonesia berada di belakang tuh dikasih makanannya mereka. Saking banyaknya makanan, akhirnya mereka membagi makanan dengan negara lain, dengan penduduk negara lain. Dan ketika saya ingin mengucapkan terima kasih, saya bingung ini terima kasihnya Turki apa ya? Kalau bahasa Arab kan jazakillah khair, syukran gitu ya. Saya ketiklah di HP terima kasih bahasa Turki. Kan sekarang ini HP bisa jadi ini modal untuk kita berbicara. Ternyata Bu, bahasa Turki terima kasihnya tuh tasyakkuren. Terus saya bilanglah ke orang Turki, tasyakure. Terus dia bingung, hah kok bisa kamu? Emang ini betul ya? Terus saya bilang, apakah betul ini bahasa Turki terima kasih tasyakure? Betul. Oh, di kita ada nama tasyakuran. Penyerapan tasyakuran itu berasal dari Turki. Kan orang tasyakuran kenapa terima kasih, gitu kan ya? Bersyukur gitu ya, masya Allah. Jadi subhanallah ibu-ibu, kalimat-kalimat yang ada di kita ini terkadang penyerapan dari daerah atau dari negeri asing. Ala kulli hal ya, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hamba Allah dari berbagai belahan dunia. Dan kita bisa berbagi bersama, bisa berbahagia di hari Id yang mulia ya, dan kita bisa bertemu dengan sesama saudara muslim kita dari belahan dunia lain. Dan saya doakan semoga ibu-ibu semuanya nanti bisa ngicip Idul Fitri di Masjidil Haram. Amin. Allahumma amin. Baik, kita kembali ke rizki. Apa itu rizki? Maknanya rizki dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang berasal dari kata rizqu. Rozaqo, rizqu. Ya, dari kata ro, za, dan qaf. Ro, za, dan qaf. Apa artinya ro, za, dan qaf itu? Itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Jadi bukan hanya materi uang semata, tapi segala sesuatu yang Allah beri kepada makhluknya itu dinamakan dengan rejeki. Ya. Termasuk diantaranya ketika Allah memberikan kepada kita anak-anak, maka anak ini termasuk rezeki.
Ketika Allah berikan kepada kita ilmu, maka ilmu ini termasuk rezeki. Ketika Allah berikan kepada kita pasangan, ya pasangan hidup, maka pasangan hidup ini adalah rezeki. Apalagi Bu? Apa yang Allah beri ke kita? Ketika Allah beri kepada kita kesehatan, maka kesehatan ini adalah rezeki. Ya, jadi masya Allah nikmat sehat itu luar biasa, nggih Bu, nggih. Saya baru paham Bu, artinya nikmat melangkahkan kaki itu adalah sesuatu yang luar biasa, pemberian dari Allah. Ketika kemarin kami bertemu dengan salah satu keluarga yang berasal dari Indonesia, yang sudah berhijrah ke kota Madinah, masya Allah ya, pengen apa mboten Bu? Tinggal di Madinah Bu. Dajjal nggak masuk itu ke sana. Ya, lewat. Ya, Dajjal mau masuk ada malaikat-malaikat yang membawa pedang. Kalau Indonesia masih masuk enggak Dajjal? Masih. Bahkan di Saudi Arabia, Jeddah saja masih dimasukin Dajjal. Yang tidak dimasuki hanya 2 kota saja, kota Mekah dan kota Madinah. Maka kalau nanti mendekati hari kiamat, mendekati turunnya Dajjal, ibu-ibu larinya kemana? Ke Mekah atau ke Madinah. Ya. Di antara warga Indonesia yang sudah menetap di sana, kurang lebih mereka menetap sudah 2 tahun Bu. Salah satu warga Indonesia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit stroke. Sakit apa Bu? Stroke. Kakinya sebelah kanan belum bisa jalan, ya. Maka beliau mengatakan kepada istrinya, karena seorang laki-laki yang terkena ujian Allah, maka dia katakan kepada istrinya, istriku, ternyata untuk melangkahkan kaki dalam keadaan sehat itu nikmat rezeki dari Allah. Kata beliau, sejak beliau sakit, untuk melangkahkan kaki ke depan Bu, 1 langkah saja itu seperti membawa beban berat kurang lebih 5 kilogram. Panjenengan pengen tahu 5 kilogram itu seberat apa? Bawa gas melon kosong. Tuh digeret-geret itu 5 kilogram. Ya. Dan ternyata nikmat sehat ini adalah pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat sehat adalah rezeki. Nikmat bisa melihat adalah rezeki. Nikmat bisa mendengar adalah rezeki. Semuanya dari Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan rezeki yang Allah beri kepada kita besok nanti di akhirat. Maka dari itu siap-siap Bu, segala pemberian Allah yang Allah beri kepada kita, kita harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk apa? Ya kan? Nanti Allah tanya, untuk apa kau gunakan matamu? Untuk apa kau gunakan hartamu? Untuk apa kau gunakan telingamu? Untuk apa kau gunakan tanganmu? Insya Allah. Semoga nanti kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Karena sungguh orang yang dihisab itu ya termasuk bagian dari sesuatu yang mengerikan. Ya. Dan kita tahu semua kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita, mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita ambil dari nikmat yang Allah beri. Ibu-ibu kalau pas belanja di sebuah toko atau supermarket, ketika ibu-ibu ambil apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu, kira-kira di ujung sana ada kasir napa mboten? Inje. Biasanya apa yang ibu-ibu lakukan? Bayar, ya kan? Nah, bayarnya ini loh, yang terkadang ada yang Allah mudahkan, ada yang Allah sulitkan. Ya, kalau yang diambilnya lebih banyak daripada apa yang dia miliki untuk membayar, ini namanya musibah. Maka di dunia ini ibu-ibu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rezeki yang cukup. Napa Bu? Cukup. Ya. Berat pertanggungjawaban di hadapan Allah.
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam masalah rezeki ini. Apa kata Rasulullah? Banyak-banyak berdoa dalam masalah rezeki ini. Yang pertama kata Rasulullah, minta rezeki yang baik. Insya Allah panjenengan sedoyo sampun hafal doanipun. Doanipun apa Bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita diberikan rizki yang halal saja, dijauhkan dari rizki yang tidak halal. Ya, doa ini pun apa Bu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Mau ditulis? Mau? Baik. Allahumma, udah hafal ya? Ikfina. Nanti dibacanya kalau lanjutannya Allahumma kfina. Allahumma kfina. Ya, ikfina ada alifnya, tapi kalau membacanya langsung nanti alifnya hilang. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Amman siwak. Amman siwaka. Sampun? Saya ulangi. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwaka. Ya, artinya Allahumma ya Allah. Kalau tadi Allahumma inni as'aluka sampun nggih? Minta 3 ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat, minta rizki yang baik dan amalan yang diterima. Yang kedua ini Allahumma ya Allah ikfina, cukupkanlah kami. Masya Allah ya, cukupkanlah kami. Bihalalika, dengan sesuatu yang halal saja. Allahumma kfina bihalalika. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal saja dan jauhkanlah dari apa-apa yang diharamkan. Ya, ini penting nih Bu. Nanti hubungannya dengan keberkahan. Ya. Dan jauhkanlah dari apa-apa yang diharamkan. Nanti saya terjemahkan insyaallah lebih detail lagi. Waghnina, waghnina adalah dan cukupkanlah atau kayakanlah. Ighnina itu kayakanlah kami. Ighnina, dan kayakanlah kami dengan karuniamu, bifadlika amman siwak, dan terus bergantung kepadamu serta tidak bergantung kepada selainmu. Saya ulangi lagi. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal dan jauhkanlah dari apa-apa yang Engkau haramkan, serta kayakanlah kami dengan pemberianmu
dan jadikanlah kami orang yang bergantung hanya kepadamu. Nah, itu lebih simpel. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena orang kalau bergantung kepada selain Allah maka akan kecewa. Ya. Sekarang yang dimaksud dengan cukupkanlah kami maksudnya seperti apa? Begini. Ibu-ibu, Allah itu zat yang maha mencukupi keperluan hambanya. Panjenengan punya keperluan pengen apa, Bu? Coba, pengen apa, Mbak? Yang paling depan, Bu, pengen apa, Bu? Pengen haji. Allah cukupkan panjenengan dikasih rizki berhaji untuk haji furoda. Amin. Haji furoda itu berapa ratus juta, Ustazah? Antara 400 sampai 500 juta. Itu banyak, kata ibu-ibu. Bu, banyak bagi kita, mudah bagi Allah untuk memberikan kepada yang dikehendakinya. Tahun kemarin, ibu-ibu, ketika kami diminta untuk membimbing haji, ada jamaah itu, di antara jamaah yang saya ngobrol ya waktu ketemu di Mekah, itu ada ibu-ibu yang awalnya haji daftar reguler. Tiba-tiba rumah dan tanahnya kena gusuran tol. Itu kalau kena gusuran tol tuh dapat apa? Ganti untung ya? Apa ganti rugi? Ganti untung. Dan ganti untungnya nggak tanggung-tanggung, MM-an itu. Ya. Alhamdulillah Allah berikan kepada suami istri ini untuk daftar langsung haji furoda dan Allah berangkatkan mereka. Jadi panjenengan pengen apa saja Allah cukupkan. Ada yang pengen menikahkan anaknya, Allah cukupkan. Ada yang pengen tindak umroh, Allah cukupkan. Ada yang pengen menyekolahkan anaknya. Nah, sebentar lagi nih kan hari di mana ibu-ibu yang punya anak yang saat ini ada di bangku SMA, itu kan sebentar lagi masuk universitas. Biasanya kalau bukan jalur beasiswa dia butuh uang banyak. Maka mintalah kepada Allah agar Allah cukupkan. Dari mana Ustazah Allah berikan rizki? Allah zat yang maha kaya. Maka kita meminta kepada Allah, doanya apa? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwa. Yakin, Bu, yang namanya rejeki itu akan Allah datangkan tanpa tertukar. Sudah Allah berikan jatahnya masing-masing. Nah, nanti bagaimana tuh caranya agar rezekinya terus mengalir? Ya, di antara caranya agar kita dicukupkan rizkinya oleh Allah, agar kita diberikan kecukupan rizki, di antaranya banyak-banyak berdoa tadi. Ya, minta sama Allah, ya Razzaq. Ibu-ibu insyaallah jamaah yang hadir sudah belajar Asmaul Husna. Allah punya nama Ar-Razzaq. Maka kita minta sama Allah, ya Razzaq, urzuqni. Ya Razzaq, engkau zat yang maha memberikan rejeki. Urzuqni. Urzuqni itu adalah berikanlah rizki kepadaku. Dan kalau ada seorang hamba meminta kepada Allah, maka dia harus yakin Allah zat yang maha mengabulkan doa seorang hamba. Jadi Bu, yang namanya doa itu harus yakin, jangan setengah-setengah. Banyak di antara kita yang berdoa kepada Allah nggak yakin. Opo iya saya bisa haji tahun ini? Ya. Apa iya saya bisa umroh tahun ini? Yang namanya umroh tidak 100% pakai uang, Bu. Kok bisa, Us? Gitu ya. Misalnya bagaimana? Saya pernah berjumpa dengan orang yang diberikan oleh Allah rizki yang berlebih. Dia bingung, ya Allah kasih rizki yang berlebih. Dia bingung mencari 10 orang yang mau diumrohkan.
Masya Allah. Memang ada hamba Allah begitu, ada Bu. Saya pernah ketemu. Ya. Dia minta sama Allah, tanya ke saya, Ustazah kira-kira ada nggak orang yang mau kami umrohkan, suami istri? Salah satu yang saya ajukan adalah guru pengajar Al-Quran yang gajinya sebulan 200.000. Ya Allah, memang ada pengajar Al-Quran gajinya 200.000, ada. Ya Masya Allah. Nah itu dia keajaiban rezeki itu, gaji 200.000. Kalau dipikir secara logika nggak mungkin umroh. Tapi Allah ketuk hati seorang hambanya yang Allah berikan kelebihan dalam rezeki untuk mengumrohkan suami istri, guru-guru yang mengajarkan Al-Quran hanya untuk mencari ridha Allah. Masya Allah. Mudah bagi Allah Bu? Mudah. Pakai uang napa mboten umrahnya? Mboten. Ya, berdoa. Mungkin bisa jadi dia selama ini berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah jalan kepadaku untuk umrah. Dan Allah berikan kepada salah satu dari hambanya yang dicukupkan oleh Allah untuk mengumrohkan siapa di antara hamba Allah yang selama ini berdoa meminta kepada Allah. Jadi keajaiban rezeki itu luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, zat yang maha memberi. Percayalah kepada Allah, zat satu-satunya yang memberikan rizki kepada kita. Jangan meminta kepada yang lain. Kenapa? Karena yang lain juga butuh kepada Allah. Nggih mboten Bu? Dan kita tahu yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Inilah. Kadang ada orang pengen laris dagangannya, pengen dilancarkan rezekinya, tapi salah alamat. Ya, maksudnya bagaimana Ustazah? Salah alamat mintanya kepada selain Allah. Padahal minta aja langsung sama Allah. Allah kasih. Ya. Dengan segala kerendahan hati kita minta kepada Allah. Menangislah dalam meminta kepada Allah. Yakinlah ketika meminta kepada Allah. Maka barang siapa yang dia meminta dengan penuh keyakinan kepada Allah, Allah akan ijabah doanya. Ya, baik. Kita akan dicukupkan rizki kita dan kita dijauhkan dari sesuatu yang haram. Misalnya apa Bu? Sesuatu yang haram nih kok. Misalnya dijauhkan dari harta hasil pencurian, dijauhkan dari harta hasil korupsi, dijauhkan dari harta dengan cara mendolimi orang lain, dijauhkan dari harta dari berjualan dengan cara yang curang. Zaman sekarang pedagang jujur itu jumlahnya lebih sedikit daripada pedagang yang tidak jujur. Padahal Nabi kita Muhammad SAW beliau terkenal dengan sifat al-amin. Apa itu al-amin? Orang yang dapat dipercaya. Maka siapapun di antara panjenengan yang berprofesi seorang pedagang, berbahagialah. Berarti panjenengan mencontoh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dengan cara apa kita berdagang? Berdaganglah dengan cara jujur. Ketika kita berdagang dengan cara yang jujur, maka Allah akan berikan keberkahan dalam rezeki kita. Ketika kita ingin berdagang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pahala yang lebih. Jadi berdagang tuh bukan hanya sekedar pengen dapat cuan, Bu. Ya, niatkanlah untuk menolong kebutuhan orang lain. Niatkanlah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meniatkan untuk ibadah, maka Allah akan berikan nilai plus untuk dagangan kita. Contoh, misal, Bu Diah kan jualannya apa Bu? Soto, nggih mboten? Ibu kalau meniatkan jualan itu untuk memberikan makan kepada orang lain, ya, maka nilainya plus sendiri di hadapan Allah. Ibu jualannya dengan cara yang jujur, Masya Allah. Misalnya jualan soto ayam kampung, maka kita harus jujur menyediakan sotonya, jangan dicampur dengan ayam lain. Percayalah Bu, pedagang yang jujur ini akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bahkan pedagang yang jujur ini kelak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Di antara pintu rizki, dari 100 pintu rizki, 99 ada di perdagangan. Ya, jadi Masya Allah, ya. Rizki dengan cara berdagang itu luar biasa. Ya,
Mencari rizki dengan cara berdagang itu luar biasa. Tapi syaratnya tadi apa, Bu? Jujur. Karena banyak sekarang pedagang yang main tipuan. Pernah Ibu ketipu jualan atau beli sesuatu? Pernah. Lihat online, ya, tik. Lihat, bajunya bagus banget. Kan ibu-ibu tuh biasanya kepincut dengan baju kan, Bu? Ya, bagus, pakai fotonya foto yang bagus banget ya. Ibu beli karena kepincut, gambarnya bagus. Pas sampai rumah, sama nggak dengan harapannya, Bu? Loh, kok kayak gini? Ya. Padahal kayane gambare apik, sampai rumah ternyata tidak bagus. Nah, berarti nun sewu ini pedagang yang boten jujur. Maka dari itu orang yang berdagang harus belajar dulu yang namanya fikih berjual beli. Jangan asal jual beli dulu, ya. Ada dalam Islam fikih jual beli, ya, dan itu harus kita benar-benar pelajari. Bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita, manakala Allah berikan kepada kita rizki dengan cara untuk menjemputnya dengan cara yang Allah ridai. Baik. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita rezeki dari karunia yang Allah berikan tanpa kita bergantung dengan orang lain. Bergantung kepada makhluk Allah itu akan membuat kita kecewa. Bergantunglah kepada Allah zat yang tidak pernah tidur. Bergantunglah kepada Allah zat yang senantiasa hidup. Bergantunglah kepada Allah zat yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Barang siapa yang masih bergantung kepada selain Allah, maka siap-siap hamba ini akan mendapatkan banyak kekecewaan dalam hidupnya. Contoh. Di kehidupan kita, Bu, terkadang ya, kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita. Yakin enggak sama Allah? Kalau selama ini tauhid kita, keimanan kita sudah benar kepada Allah, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau kita berharap kepada selain Allah, misalnya kita berharap tetangga kita baik ke kita, kita sudah baik, tapi ternyata sampai hari ini tetangga nggak pernah berbuat baik. Kalau kita pengen mendapatkan balasan dari tetangga kita dari apa yang pernah kita berikan, kan ada tuh ibu-ibu ya, kita tuh kalau memberi kepada seseorang jangan pernah berharap dapat yang lebih banyak. Itu tidak boleh di dalam Al-Quran. Fala tamnun tastaksir. Janganlah kalian memberi sesuatu kepada orang lain hingga kalian berharap sesuatu yang lebih banyak dari orang tersebut. Jujur ya, Bu, wonten napa mboten? Kita memberi kepada orang lain berharap orang lain memberi kita yang lebih banyak. Pernah nggak terjadi pada diri kita begitu? Pernah. Masya Allah, jujur ya. Tiba-tiba orang lain gak ngasih apa-apa sama kita. Sakit napa mboten hati kita? Sakit, Us. Padahal itu besti saya loh. Ya, kok yo nggak paham. Dari kemarin udah tak kasih ina itu kok. Yo nggak ngasih, Us, gitu ya. Apalagi kalau sampai berharap ya besti kita punya anak laki-laki, kita pengen ya besanan sama besti kita. Suatu hari besti kita ngasih info ke kita, ya, jeng, insya Allah nak lanangku pengen nikah dengan seseorang. Langsung, Bu, pingsan itu ya. Kenapa? Karena terlalu banyak berharap. Ekspektasi kita terlalu tinggi, ya. Harapan kita kepada orang lain terlalu tinggi. Maka kalau kita senantiasa berharap kepada orang lain terlalu tinggi, Allah yang akan mengecewakan kita. Ya, jadi kalau coba deh, Bu, cek. Kalau ada takdir tidak sesuai harapan kita, itu sebenarnya bukan Allah yang salah, tapi kita yang terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita adalah hambanya Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah, yang mengatur takdir kita adalah Allah, dan kita boleh memilih mau ke kanan mau ke kiri, itu kita yang memilih. Tapi kita kalau sudah mendapatkan keputusan dari Allah, maka yakinilah bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah. Wah, ini seru nih, lebih dalam lagi nih. Kenapa saya tekankan begini, Bu?
Karena orang kalau tauhidnya sudah benar, hanya berharap kepada Allah, itu tidak akan pernah kecewa dalam hidup. Ya. Kalau ada orang berharap kepada selain Allah, sekalipun seorang ibu berharap kepada anak-anaknya, maka itu akan kecewa. Contoh lagi, saya kasih contoh satu lagi. Ada seorang ibu yang habis-habisan ya berusaha untuk menyekolahkan anaknya sampai berapa Bu? S3, alhamdulillah S2 ya. Anaknya sudah mendapatkan pekerjaan ya, pekerjaan mapan mentereng, Masya Allah. Tapi ternyata anaknya tidak dididik dari kecil untuk menjadi anak yang hormat kepada orang tuanya. Anaknya tidak tahu berbalas budi ya. Kira-kira orang tua yang model begini nih dari kecil dia sudah berharap, ya Allah nanti anak lanangku yo bekerja saya dapat bagiannya kecipratan ya. Tapi ternyata anak lanangnya sudah bekerja di tempat yang ternyaman, misalnya menikah dengan seorang wanita. Qadarullah istrinya nggak solihah ya. Kan kalau istrinya salihah pasti bilang ke suaminya, bebebku, nah, cintaku, gitu kan ya. Jangan melupakan ibumu, kasih jatah buat ibumu, gitu nggak Bu? Tapi kalau nikahnya bukan dengan wanita salihah, maka hartanya semuanya dimakan. Nggih mboten? Boro-boro diingatkan untuk berbakti kepada mertuanya, yang ada dia menjadikan mertuanya saingan hidupnya. Ya Allah. Saya yakin ibu-ibu yang model begini ini sakit hati. Ya, lama kelamaan mulai ya ada gangguan kesehatan. Kenapa? Karena dia terlalu berekspektasi dengan anak laki-lakinya ini. Berharap menyekolahkan anak tinggi-tinggi, besok kecipratan dapat sesuatu darinya. Tapi ternyata Allah mentakdirkan lain. Maka mulai hari ini, barang siapa yang menyekolahkan anak-anak, niatkanlah itu adalah bagian dari kewajiban kita, dan rizki yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah rizkinya mereka yang Allah titipkan kepada kita. Ringan apa mboten Bu? Ringan, nggak jadi beban. Karena banyak orang tua yang nun sewu stroke, napa meleh Bu? Jantungan, napa meleh? Stres, napa meleh? Darah tinggi, diabetes. Itu penyakit-penyakit itu berasal dari apa awalnya Bu? Pikiran. Orang tua yang pikirannya enteng, orang tua yang tidak terlalu memikirkan sesuatu yang berat-berat, maka insya Allah Allah berikan nikmat sehat. Ya, jadi luruskan niat kita untuk apa kita menyekolahkan anak kita, tidaklah kecuali itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, balik ke rizki. Jadi rizki itu hakikatnya dari Allah dan kita minta kepada Allah. Nah, bagaimana ibu-ibu agar rizki yang Allah berikan kepada kita jadi barokah? Sekarang kita belajar barokah itu apa sih? Nah, yuk kita belajar. Bu, barokah itu adalah sebuah kata yang artinya bertambahnya kebaikan. Ya, barakah. Ibu mau kemana? Mau nyari berkah. Nah, berkah itu adalah mencari kebaikan. Dan siapa yang memberikan barokah, Bu? Allah. Ya, catat ini baik-baik. Tidak ada yang bisa memberikan kebarokahan kecuali Allah. Maka ketika Allah memberikan keberkahan untuk seseorang dari rezeki yang Allah berikan, Allah akan jadikan hamba ini semakin dekat dengan Allah. Masya Allah. Contoh misalnya, Allah kasih rezeki anak kepada kita. Maka kalau Allah berikan keberkahan dalam rezeki anak, maka Allah akan jadikan anak ini penolong bagi kita untuk dekat dengan Allah. Tapi sebaliknya, anak ini rezeki dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan keberkahan dalam anak ini, maka anak ini akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya yang menyebabkan orang tua semakin jauh dari Allah. Nyambung ya Bu ya? Ada nggak orang tua yang awalnya sebelum punya anak
rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Giliran punya anak, semuanya dikasih ke anaknya. Ada. Berarti menjadikan ya rezeki yang Allah beri dari anak ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barokah ini yang perlu kita cari. Gitu kan ya Bu ya? Kenapa? Karena orang kalau diberikan rizki yang barokah menjadikan hidupnya lebih tenang. Ini nanti hasilnya. Ya, menjadikan hidupnya tidak kemerungsung, menjadikan hidupnya tidak lagi mengalami kecemasan, karena dia tahu rizki sudah dijamin sama Allah. Allah berikan rizki yang barokah, dia tenang dalam menjalani hidup. Sudah paham dengan konsep rizki. Paham dengan rizki itu adalah dari Allah dan Allah yang mencukupkan semua kebutuhannya. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita gelisahkan? Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya biar kita dapat barokahnya dari rizki yang Allah berikan? Yang pertama adalah berdoa lagi. Minta sama Allah. Minta agar Allah berikan keberkahan dalam rizki kita. Ya. Yang kedua, pergunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang Allah ridhoi, Bu. Bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Allah akan kasih kepada kita keberkahan dalam rezeki. Misal contoh ya, Bu. Kita masih punya orang tua. Ya, alhamdulillah. Maka harta yang Allah beri kepada kita jadikan harta ini untuk bersilaturahmi dengan orang tua kita. Maka Allah akan berikan harta yang barakah. Silaturahim itu kan sesuatu yang Allah cintai, nggih mboten? Nggih. Maka jadikan harta yang Allah beri itu untuk membahagiakan orang tua. Ya. Atau misalnya kita punya sanak kerabat, di mana sanak kerabat kita itu termasuk dari anak yatim piatu atau anak yatim. Maka kita berikan rezeki yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita untuk membantu karib kerabat kita yang anak yatim piatu. Maka Allah akan berikan keberkahan. Bu, belum lama ini, tepatnya di bulan Syawal, ya Syawal kemarin, kami diberikan kesempatan untuk menghadiri salah satu dari tim kami, tim Mutiara Hikmah, yang menikah ya, karena kemarin kan Syawal kan bulan sunnah untuk menikah. Kami kenal baik dengan keluarga beliau ya, karena dulu beliau beserta ayahanda tercintanya dan ibunya itu umroh bareng bersama kami ya. Dan ayahnya Allah wafatkan di kota Madinah. Masya Allah, nikmat loh Bu. Kalau ada seseorang minta sama Allah, maka mintalah ya Allah, wafatkanlah kami di kota Nabimu dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang meninggal di kota Madinah akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta sama Allah. Tetapi untuk mendapatkan husnul khatimah dan diwafatkan oleh Allah di kota Nabi itu perlu berjuang. Ya, berjuang dengan doa, berjuang dengan amal saleh. Maka kemarin ketika kami menghadiri walimah salah satu tim kami berjumpa dengan salah satu kerabat beliau. Ya, kemudian salah satu kerabat beliau ngobrol dengan saya, kata beliau, oh ini ustadzah yang dulu berangkat sama bapaknya mas yang nikah ini ya, yang meninggal di kota Madinah. Saya bilang iya. Ya. Kemudian beliau bercerita salah satu kerabatnya, ya, kalau ingat, panggilnya mas, kalau ingat amal solehnya mas itu ya Allah, yang meninggal itu beliau panggilnya mas. Itu masya Allah orang yang dirindukan oleh banyak saudara-saudaranya. Saya penasaran, memangnya beliau amal solehnya nopo toh Bu? Ya, kan kita pengen tahu tuh Bu, amal solehnya apa sih yang bisa mengantarkan meninggal di kota Nabi pada hari Jumat? Bayangkan, ya Allah, ya. Kemudian kerabatnya berkata kepada saya, kata beliau, ustazah tahu enggak, mas itu kalau mau kerja, ya beliau kerjanya di Jogja, tetangga sebelah, ya, kotanya dekat mepet dengan Jogja, maka dilaju, ya. Katanya sebelum berangkat ke Jogja, itu kebiasaan beliau kalau pagi hari itu beliau mengunjungi orang tuanya yang berada di kampung sebelah. Ya Allah, orang tuanya masih hidup, dikunjungi, ditanya kebutuhannya apa, perlu apa, ya salaman, ngobrol macam-macam. Ya, itu setiap hari katanya Bu.
Ya Allah, saya bilang, ya Allah ternyata zaman sekarang ada ya kayak Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah kan kalau mau kemana-mana, ya Abu Hurairah ketemu dulu sama ibunya. Masya Allah ya. Itu amal solih beliau yang pertama. Kita bisa, ya kalau kita masih punya mertua, kita kunjungi, apalagi kalau mertuanya satu kota, bisa untuk kita berkunjunglah. Karena itu diantara amal solih yang membuat Allah ridho. Ya, harta yang kita keluarkan untuk orang tua kita tidak akan mengurangi harta kita sesungguhnya. Allah akan kasih lagi dengan sesuatu yang lebih banyak dan dari arah yang kita tidak duga-duga sebelumnya. Ya, amalan kedua yang kerabatnya ceritakan kepada saya adalah beliau ini sosok orang yang peduli dengan kerabatnya. Jadi kalau ada ponakannya belum dapat kerjaan mesti ditanya katanya, jurusannya apa? Nah, mau nggak kerja di sini? Jadi beliau tuh menganggap ponakan-ponakannya seperti anak-anaknya semua. Masya Allah ya, Masya Allah. Dan orang yang peduli begini nih Bu, ya, ketika meninggal dunia maka orang-orang akan menangisinya. Bukan menangisi kepergiannya, tapi menangisi kebaikan yang pernah dilakukan olehnya. Masya Allah. Kepedulian terhadap karib kerabatnya. Masya Allah. Dan ternyata Allah ridho dengan itu. Ya Allah. Yang ketiga Bu, ya, beliau itu adalah sosok yang memprioritaskan sholat berjamaah di dalam kehidupannya. Karena beliau laki-laki, maka beliau pengen setiap sholatnya berjamaah di masjid. Masya Allah. Bahkan kata kerabatnya, orang yang nginep di rumahnya beliau, kalau dia laki-laki karena masjidnya dekat rumah, maka diwajibkan bagi beliau, kata beliau, diwajibkan untuk yang nginep itu untuk sholat di masjid. Masya Allah. Dan ternyata Allah ridho. Ya, saya bilang itu baru sebagian kecil ya amal solih beliau. Belum lagi mungkin beliau punya amalan-amalan. Oh iya, ada lagi satu lagi yang diceritakan. Ustazah tahu enggak? Kalau beliau dapat amplop, kata keluarganya, amplop dari tempat kerja beliau, amplop karena beliau mengajar, mungkin entahlah amplop apalah. Yaitu amplop misalnya ada tunjangan apa ya. Itu sampai rumah katanya ya, sampai rumah. Bilang ke keluarganya, tolong amplop ini dimasukkan ke masjid. Ya. Sampai ada keluarganya yang ingetin, ini nggak dibuka dulu nih. Kalau kita mungkin dibuka dulu ya Bu ya. Berapa tuh amplop, dolar, apa real, apa rupiah? Ya. Kata beliau nggak usah, semua dimasukkan. Masya Allah. Ya, dan dimasukkan sudah. Ya Masya Allah. Jadi Masya Allah ibu-ibu, sesuatu yang membuat Allah ridho ya dalam amal solih seorang hamba itu bisa mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Maka kita minta sama Allah agar Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memberi, terutama kepada siapa? Orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, maka kita bisa beri apa yang mereka inginkan. Ya. Yang ketiga tadi berdoa menggunakan rizki untuk sesuatu yang Allah ridhoi, misalnya silaturahmi. Yang ketiga, agar Allah berikan kepada kita, agar Allah jadikan rizki kita barokah, Allah langgengkan. Maka yang ketiga adalah kita semuanya, ya, kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini penting. Jadilah kita orang yang bertakwa. Kenapa? Karena di setiap orang yang bertakwa Allah titipkan rizki yang barokah. Masya Allah. Jadi agar rizki kita itu barokah, jadilah kita orang bertakwa. Orang bertakwa ini kok seperti apa Ustazah? Orang bertakwa itu menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, menjauhi larangannya Allah dengan ilmu, dan takut dengan azab yang Allah sediakan. Ini kok takwa. Dan orang yang bertakwa ini ibu-ibu adalah hambanya Allah yang senantiasa takut kalau bermaksiat kepada Allah. Ya, kok bisa Ustazah? Iya, karena dia selalu ada dalam pikirannya, Allah melihatku, malaikat mencatat amalanku, gitu ya. Kalau dia mau melakukan sesuatu dari kebajikan, dia bersegera. Pikirannya apa yang ada di pikirannya? Bisa jadi kalau kebaikan yang Allah berikan kepada kita, amal solih yang ada di depan kita, kita tidak melakukannya dengan cepat, kematian akan datang kepada kita, gitu ya. Jadi orang yang bertakwa itu dalam beribadah harap cemas. Ada kesempatan berbuat baik, ada perintah dari Allah dan Rasulnya, bersegera untuk menjalankannya, tidak ditunda-tunda, langsung.
Ada maksiat, ini ujian juga. Maka dia tahan dirinya untuk tidak masuk ke dalam jurang maksiat. Kenapa? Karena khawatir sedang melakukan maksiat, malaikat Israel datang mencabut nyawa. Ya, Bu, di dalam kehidupan ini kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita check out dari dunia ini. Yang tahu kita check out adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersiap-siaplah. Di setiap saat kita bersiap-siap untuk terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena kelak Allah akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita semuanya. Ibu-ibu kebiasaannya sedekah, maka Allah akan wafatkan dalam keadaan ibu-ibu bersedekah. Ibu-ibu kebiasaannya baca Al-Quran, maka Allah akan wafatkan dalam keadaan baca Al-Quran. Ibu-ibu kebiasaannya salat malam, maka Allah akan wafatkan dalam keadaan salat malam. Ibu-ibu kebiasaannya puasa Senin Kamis, maka Allah akan wafatkan dalam keadaan sedang berpuasa. Tapi sebaliknya, kalau kebiasaannya nipu orang, kebiasaannya mencampur makanan yang harusnya tidak memakai zat pengawet, ya kan sekarang banyak tuh Bu, makanan yang dicampur dengan zat pengawet, ya menjadikan akhirnya makanan itu berbahaya untuk orang lain. Kerjaannya begitu setiap hari, yang dikhawatirkan ketika mencampur dengan zat pengawet, ternyata malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, yuk mari kita menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah. Mari kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya rezeki yang barokah akan Allah langgengkan, akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa takut kepada Allah. Rezeki yang barokah akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa berzikir lisannya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Ini penting nih Bu. Saya mengambil pelajaran ya dari beberapa guru-guru yang kami kunjungi di kota Madinah kemarin. Itu mereka itu kebiasaannya diantaranya Bu, lisannya ini senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah ridho kepada kita dan menjadikan hari-hari kita menjadi hari-hari yang menenangkan. PR untuk kita, banyak di antara kita yang tidak atau belum bisa menjaga lisan kita. Banyak di antara kita yang kalau berbicara tidak dipikir dulu. Banyak di antara kita yang dengan lisan kita menyakiti hati saudara kita. Dan banyak di antara kita dengan lisannya justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Razzaqu urzuqna. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi awqatina. Allahumma barik lana fi awladina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir ikhwanina al-muslimina fi Gaza. Allahumma ighfir muslimina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ihfadna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma innaka antar rahim, innaka antal ghafur, urzuqna waghfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikasy syakirin waj'alna min ibadikal muhsinin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.